suara dulu Pak Tatang. Setiap di ujung lagu Pak Tatang tinggal bilang au. Tesnya Pak Tatang. Coba Pak Tatang au. Au. Aduh, kurang mesra Pak. Au. Au. Hari sekarang kita joget sama-sama yuk. Pak Tatang jogetnya. Pak Tatang tunggu dulu, ada hadiah buat Pak Tatang. Mbak Dita, ini merupakan kumpulan lagu-lagu saya yang pernah populer Pak. Ya. Tolong disimpan di bawah bantal ya Pak Tatang. Jangan hilang ya Pak ya. Baik Pak. Baik. Monggo Pak. Baik Pak Tatang, sebelum kesana lagi ini Pak, mungkin bisa menyampaikan juga sekali lagi, menegaskan kembali tentang sosialisasi Gemar Makan Ikan, juga strain ikan nila yang dikembangkan dari BPPT yang diuji cobakan di Kota Pekalongan Pak. Monggo silakan Pak. Ya. Terima kasih Mas Niko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, dan adik-adikku sekalian yang saya cintai. Jadi sebetulnya ide untuk mengembangkan ikan budidaya di Kota Pekalongan ini berawal dari kisah lama. Pekalongan itu sempat jaya dulu dengan perikanannya. Makanya logonya Pekalongan ada gambar ikan dan batik, kan. Nah, tapi setelah persaingan di dalam penangkapan itu membuat Kota Pekalongan tidak bisa bersaing, ikan sudah mulai memudar. Nah, kita ingin mengembalikan kejayaan itu dengan cara mengembangkan ikan budidaya. Nah, salah satu yang potensial untuk dikembangkan itu adalah memang ikan nila salina yang
memang dikembangkan oleh timnya Ibu Deputi nih. Bu Lis, monggo ke depan Bu Lis, kalian. Bu Lis, monggo Bu, dipersilahkan. Sama Bu Neni. Ini komandannya ikan nila di BBPT. Monggo Bu. Ayo maju ke depan. Nah, beliau-beliau inilah yang memimpin tim pengembangan budidaya ikan di BBPT dan sekarang sedang dikembangkan di Pekalongan ya, sama Pak Arif nih, Direktur Pusat Teknologi Produksi Pertanian di BBPT, yang alhamdulillah sudah kita mulai, dan kita berharap bahwa kejayaan perikanan Pekalongan akan kembali. Tentu saja perikanan ini akan berkembang kalau masyarakat Kota Pekalongannya juga gemar memakannya. Kenapa? Karena makan ikan itu kan sehat ya. Katanya bisa membuat pertumbuhan otak jauh lebih bagus ketimbang kita hanya mengkonsumsi daging-daging merah. Nah, kita berharap dengan mengkonsumsi ikan, anak cucu kita semakin sehat, semakin pintar, semakin cerdas. Tapi dengan disuplai oleh ikan yang sehat juga, sehingga kita berharap dengan adanya budidaya ikan Pekalongan, lingkungan perikanan di Pekalongan juga semakin bersih. Ini kerja semua dari kita semua gitu, untuk bersama-sama. Nah, kita mulai dengan tadi, kita berharap dalam bulan-bulan ke depan tidak hanya kuliner-kuliner sate dan yang lain-lain yang berkembang, tapi juga kuliner yang basisnya ikan. Nah, ini kita akan dorong, dan saya sangat optimis. Kemarin saya baru kembali dari Jepang untuk studi banding mengenai teknopark di sana, dan saya sangat optimis karena di sana ternyata rumput laut, perikanan itu dikembangkan tidak di laut lagi, tetapi di di peralatan-peralatan yang mungkin ada gentong-gentong kecil gitu ya, tapi dengan dikembangkan dengan cara yang maju, rumput laut itu bisa produktivitasnya meningkat berlipat kali dari yang dibudidayakan di laut. Dan kita optimis Pekalongan bisa menjadi salah satu kota yang menjadi pusat keunggulan untuk perikanan budidaya. Bu Lis mungkin bisa menambahkan. Terima kasih Ditodong. Sebetulnya yang paling ahli itu Bu Neni. Maju dong Bu. Ya. Ayo Bu. Ayo Ibu Neni. Yuk. Ini dia. Saya Bu Neni yang paling menguasai, tapi mungkin saya sedikit bercerita bahwa yang menginspirasi kami, saya dan kawan-kawan, untuk mengembangkan ikan nila salina ini sebetulnya pada saat kita melihat ada tambak-tambak di Pantura, terutama itu idle. Karena air laut masuk ke daratan, sehingga tambak udang waktu itu mengalami kolaps yang cukup mengerikan. Jadi kami lalu mengembangkan ikan nila salina, yaitu ikan yang bisa berkembang biak di salinitas tertentu sampai 25% ya kalau nggak salah, 25 ppt. Nah, ini sudah disertifikasi dan sudah diserahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada kami pada tahun 2014. Jadi setelah ini kita tinggal mencari industri-industri yang akan meng-upscale, mengembangkan menjadi usaha yang lebih besar lagi, supaya ini nanti bisa kita budidayakan di seluruh Indonesia. Nah, mungkin sedikit udah dicicipin tadi ya, sedikit bocoran bahwa enaknya luar biasa, nggak seperti ikan nila biasa. Nah, untuk menyambung cerita saya, Bu Neni akan cerita lebih banyak. Baik, terima kasih. Jadi tadi disampaikan oleh Ibu Lis bahwa memang idenya ini berawal ingin memanfaatkan tambak-tambak udang dan bandeng yang idle. Kenapa kita memilih ikan nila? Karena ikan nila memang adalah sejenis ikan yang bandel. Dia artinya bisa beradaptasi pada lingkungan yang ekstrim, tidak baik gitu. Nah, sehingga kita melakukan pengembangan ikan nila ini berawal dari ikan nila yang sebelumnya kita kembangkan, yang memang hidup di air tawar. Kemudian mempunyai kelebihannya itu adalah dia mempunyai daging yang tebal, kemudian pertumbuhannya juga relatif lebih cepat dibanding dengan ikan nila biasa, dan kemudian artinya rasanya pun karena dia memang hidup di air payau itu memang berbeda. Nah, kita berharap bahwa ikan nila ini akan dapat menggantikan ikan-ikan tambak lainnya yang tentunya juga dari kandungan gizinya juga mempunyai kelebihan. Itulah kelebihan dari ikan nila. Mungkin dari rasa tadi sudah dicicipi, memang
lebih enak dibanding dengan ikan nila yang di air tawar. Nah itu tugas kita memang di samping memang mensosialisasikan, kita juga harus menciptakan pasar. Ini perlu juga diketahui bahwa ikan nila salina ini bisa dijual dalam bentuk file, dan ini sudah bisa ditemukan pada supermarket kalau di Jakarta yang memang cukup supermarket bagus gitu, seperti di Lotte Supermarket dalam bentuk filenya, karena memang dia memiliki ketebalan daging yang cukup tinggi. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini melanjutkan cerita sedikit dari Ibu Lis sebagai deputi kami, Bu Neni sebagai Direktur Teknologi Industri. Jadi memang waktu Pak Tatang memberikan tantangan bahwa Pekalongan akan dikembangkan teknopark, kami mempertemukan juga dengan kebutuhan bahwa daerah pantai di Pekalongan cukup luas, cukup panjang, dan kebetulan juga BPPT memiliki potensi untuk mengisi tambak-tambak di pantai tersebut. Dan ikan nila adalah salah satu ikon yang sedang dikembangkan oleh BPPT saat ini. Keunggulannya antara lain tadi sudah disebutkan oleh Ibu Neni, ikan ini memiliki tekstur yang sangat baik, yang enak gitu ya. Kalau kita sebagai konsumen mungkin udah katanya enak gitu ya, renyah gitu ya. Kemudian kandungan protein, kandungan karbohidrat juga baik gitu ya. Sehingga tidak salah kalau misalnya kita memperkenalkan ikan nila ini sebagai salah satu ikan yang dapat mengisi kebutuhan protein yang berasal dari laut. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya, ada yang mau ditambahkan? Terima kasih. Ya, Pak Tatang, Ibu Neni juga. Terima kasih, Bu Neni. Benar. Terima kasih. Di kesempatan yang bahagia ini mungkin nih pas banget nih karena Mbak Ita juga gemar makan ikan dari kecil. Ini kayaknya pas kalau dijadiin duta nila salina, ya. Alhamdulillah. Gimana Pak Tatang? Ini kayaknya cocok banget kalau dijadiin duta Iya, nila Pak Tatang. salina. Saya sangat-sangat Mbak Ita. senang sekali. Senang sekali ya. Ya. Kalau misalkan Mbak Ita dijadikan duta nila salina, siap mensosialisasikan ke seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia siap gerak. Oh, tepuk tangan. Terima kasih. Kehormatan tentunya buat saya, Mas. Oke, baik. Dan semoga saja warga Kota Pekalongan makin tinggi kesadarannya. Nggak cuma Kota Pekalongan saja, mungkin warga kota lain yang saat ini juga hadir di sini bisa meningkatkan kesadarannya untuk mengkonsumsi ikan, gitu ya. Karena sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak, dan terutama ini strain yang masih dikembangkan yang telah dikembangkan oleh BPPT, yaitu strain ikan nila salina, dipilih karena memang lebih unggul, gitu ya. Betul, dan cocok banget dengan kondisi yang ada di Kota Pekalongan, di mana banyak tambak dan sawah yang tergenang air laut, gitu ya. Harapannya nanti bisa lebih produktif lagi nih lahan yang selama ini mungkin kurang produktif, seperti itu. Baik, kita cuma terima kasih untuk warga Kota Pekalongan dan sekitarnya yang sudah hadir di sini, juga untuk Bapak Tatang, Pak Dery, Ibu Neni, dan semuanya dari BPPT. Terima kasih banyak. Yang jelas kita di sini bahagia sekali karena saya sendiri juga pribadi, oh ternyata ada juga ikan nila yang seperti ini gitu loh. Baru Ikannya keren. Ikannya keren. Sebelum matang sama sudah matang sama kerennya. Sama kerennya. Enaknya belum nyicipin saya. Enaknya luar biasa, Mas. Baik. Jangan sampai nanti nggak cicip ya. Oke. Ya, semoga ikan nila salina menjadi idola ya, dikonsumsi oleh masyarakat warga Kota Pekalongan dan seluruh Indonesia. Saya punya satu slogan buat masyarakat Pekalongan. Ya. Ayo rame-rame mangan iwak nila. Wah, oke, yuk tepuk tangan. Dan perjumpaan kita sore hari ini akan ditutup dengan sebuah lagu dari Maita Purnamasari ya. Oke. Mau kompakan dulu sama Mas Anto nih. Oke. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah hadir di sini, kepada tamu undangan, hadirin sekalian, juga yang sudah membantu terselenggaranya acara ini ya. Baik, dan sekali lagi diingatkan untuk semua warga Kota Pekalongan, ayo jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi ikan, karena ini adalah sumber protein yang luar biasa bagi perkembangan tubuh putra-putri kita juga ya. Baik, sampai di sini kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Saya Rico Rivaldi juga bersama Mbak Ita Purnamasari.
langsung pamit. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih Mas Riko dan untuk masyarakat Pekalongan. Oke. Ya, sebuah lagu buat Bapak Ibu serta masyarakat Pekalongan. Lagunya sangat populer sekali dan Mas Riko jangan lupa, ini yang suaranya bagus akan mendapat hadiah CD terbaru dari saya. Oke, berarti boleh nyanyi bareng-bareng? Boleh dong, sangat boleh banget. Nanti ada CD yang nyanyinya paling semangat dan suaranya bagus. Mari kita nyanyi bersama-sama bersama Mbak Ita Purnawasari. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akan kau dapati seberkas keraguan tentangmu. Memang harus ku akui karisma di dirimu, banyak yang mendambakan cintamu, dan aku cemburu kekasihku terlalu, ku cemburu dapatkah ku simpan rasa itu. Monggo Pak. Cintaku padamu akan berubah walau ditelan waktu, biarlah aku simpan dalam hati cinta yang tulus ini. Saknore, aduh ini Mas, tadi kan katanya suka penari ulang. Ini Mas, simpen di bawah bantal. Memang harus ku akui karisma di dirimu, banyak yang mendambakan cintamu, dan aku cemburu kekasihku terlalu, ku cemburu dapatkah ku simpan rasa itu. Cintaku padamu takkan berubah biarlah kau simpan dalam hati cinta yang suci ini. Ibu namanya siapa Bu? Bu Lili. Suaranya enak sekali walaupun agak miring sedikit tuh. Mbak Dita boleh satu CD-nya ya. Monggo Bu. Mana masyarakat Pekalongannya yang suka bernyanyi? Memang harus ku akui karisma di dirimu, banyak yang mendambakan cintamu, dan aku cemburu kekasihku terlalu, ku cemburu dapatkah ku simpan rasa itu. Aduh, cintaku padamu takkan berubah dalam waktu, kan ku simpan dalam hati cinta yang suci ini. Tepuk tangannya semuanya mana dulu nih? Mbak namanya siapa? Lia. Mbak Lia. Tai lalapnya sama Mbak di hidung, aku di bawah mata. Ini Mbak Lia ya. Cowoknya sekali lagi cowoknya. Dan aku cemburu kekasihku terlalu, ku cemburu dapatkah ku simpan rasa itu. Monggo Mas. Cintaku padamu takkan berubah walau ditelan waktu, biarlah kan ku simpan dalam hati cintaku yang ku sini.